Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takum fil ardi fasadun kabir. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba-hamba Allah, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Allah ke tempat majelis yang mulia ini melaksanakan sholat berjamaah Jum'ah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dari tempat masing-masing sampai ke tempat yang mulia ini Allah catat menjadi amal soleh yang akan membawa kebahagiaan bukan saja di dunia tetapi kebahagiaan yang hakiki di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita memohon kepada Allah semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan atas junjungan baginda Nabi tauladan kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan, Allah limpahkan pada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para alim, para ulama, para guru-guru kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai yaumil akhir nanti yang senantiasa mentaatinya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang Allah berikan yang sangat baik ini, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri, sama-sama kita introspeksi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya para ikhwan sekalian, hanya dengan bekal takwa itulah kita akan mendapatkan keselamatan dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hanya dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah tidak memandang karena suku, karena jabatan, karena harta, karena keturunan dan lain sebagainya, tetapi Allah melihat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Para ikhwan yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum kesempatan Jumat yang baik ini, mari kita sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita untuk merenung kepada Allah agar kita tepat sasaran dalam ibadah kepada Allah dan kita tidak salah melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Tadi khotib telah sampaikan firman Allah surat yang ke-8 ayatnya yang ke-73, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takum fil ardi wa fasadun kabir. Para ikhwan sekalian, 1400 tahun yang lalu kurang lebih ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para pengikutnya sampai hari ini. Ayat ini dan sampai nanti dunia ini berakhir sangat relevan. Kita masih menyaksikan bagaimana perhelatan kehidupan manusia di dunia ini dengan ayat ini. Adapun orang-orang kafir, mereka satu sama lain saling melindungi. Engkau lihat orang-orang kafir satu sama lain saling membantu, saling tolong menolong. Illa taf'aluhu takum fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu wahai muslimin justru tidak saling tolong menolong, tidak saling bantu, tidak bersatu, sungguh akan terjadi kerusakan di muka bumi yang sangat besar. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kita sendiri
Bagaimana orang-orang kafir mereka beraliansi, bersekongkol, bekerja keras. Mereka sungguh-sungguh untuk memerangi umat Islam. Dari berbagai negara, dari kekuatan yang ada, mereka kumpulkan dalam satu kekuatan. Ini adalah bukti yang nyata. Tanpa tedeng aling-aling, pasang badan untuk membela saudaranya yang jelas-jelas adalah kezaliman. Hari ini itu kita lihat. Ini bukti bahwa ayat ini sangat relevan sekali. Para ikhwan, pada ayat berikutnya semestinya yang saling tolong-menolong, yang saling membantu, yang bersatu, dan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya adalah kita. Kita siapa para ikhwan? Kita umat Islam. Rukun, bareng, bersama-sama, berjamaah dalam satu shaf, mengharap ridho Allah dalam satu barisan yang kokoh, yang kuat, saling melindungi. Nah, inilah ayat yang mestinya harus kita sama-sama introspeksi pada saat hari ini. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai justru kita sebaliknya seperti itu tadi. Kita satu sama lain saling bertengkar, saling mencaci maki, saling membuka aib. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati para ikhwan sekalian. Konsep ibadah berjumat berjamaah pada siang hari ini adalah konsep miniatur yang paling bagus. Coba, semuanya datang dari berbagai aktivitas. Di sini berkumpul dari berbagai etnis. Mungkin juga ada dari Bataknya, ada dari Jawa, ada dari Ambon, ada dari Dayak, dari mana-mana berkumpul dalam satu majelis ini. Tidak ada yang saling bertengkar. Semuanya ruku dan sujud mengharap ridho serta ampunan Allah. Oleh karena itu, kehidupan dan hidup yang harus kita lakukan miniaturnya adalah seperti pada saat kita duduk di dalam masjid ini, ingin mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Jangan sampai hanya karena beda etnis kita merasa paling tinggi, padahal dia adalah muslim saudara kita. Hanya karena beda golongan, tidak sama dengan keyakinan kita, kita menunjuk orang lain itu yang bid'ah, orang lain yang masuk neraka, kita yang benar dan kita yang masuk surga. Hanya karena beda pilihan, padahal kita sama-sama muslim, kita saling membenci, saling membuka aib, saling mengorek aib, dan dibuka aib mereka di mana-mana, dibuka aibnya agar orang itu tidak suka terhadap dia padahal dia muslim. Hati-hati para ikhwan sekalian. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, khotib ingin mengingatkan pada diri khotib sendiri dan kepada para ikhwan sekalian, marilah kita mengingat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali Allah, bihablillah pada tali Allah, jami'an seraya bersatu, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, dan jangan kalian berfirqah-firqah, karena sesungguhnya kalau kita bersatu, Masya Allah, sangat dahsyat sekali kekuatannya. Mari kita sama-sama para ikhwan sekalian untuk berupaya senantiasa kita menutup aib saudaranya kita sendiri, seperti kita menutup aib diri kita sendiri. Karena mukmin yang sebenarnya adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagai satu tubuh yang apabila kakinya tertusuk duri, maka seluruh badannya merasakan penderitanya. Bukan saling membuka aibnya, bukan saling mencaci maki, bukan saling mengolok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita sudah bisa mengerem, kalau kita sudah bisa membatasi diri, kita sudah bisa mengalihkan apa yang sesungguhnya harus Allah inginkan, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang oleh Allah karena kita sesungguhnya sedang mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita terjebak oleh lingkungan, oleh situasi, terbawa oleh areal-areal yang sebetulnya tidak perlu harus masuk ke situ, maka kita mesti harus istighfar. Baiklah, mari kita istighfar kepada Allah
semoga hari ini, ke depan, dan beberapa bulan yang akan datang, kita banyak istighfar kepada Allah, kita masuk ke dalam masjid, zikir kepada Allah, kita saling mencintai, saling mengunjungi, saling mendukung, saling menguatkan. Kalau kita belum bisa membantu saudara kita di Gaza, paling tidak kita bisa membuat ketenangan dan kedamaian, ketenteraman di lingkungan kita sendiri. Ini wajib, ini para ikhwan sekalian. Jangan ragu, karena insya Allah setan akan jauh kalau kita bersatu, dan musuh akan kalah kalau kita bersatu. Tetapi kalau hati kita masih kotor, dan kita selalu akan mencaci maki orang, membuka aib orang, dan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, maka sesungguhnya khawatir diri kita, sesungguhnya diri kita lah sesungguhnya yang akan menjadi ahli bid'ah dan ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita keluar dari masjid ini, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang saling mencintai seperti cintanya kita terhadap satu tubuh itu tadi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allah kana wa malam ya salam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk kal jasadil wahid, karena kita merasa satu tubuh dengan saudara kita muslimin yang ada di belahan manapun. Hari ini ada saudara kita sedang teraniaya. Hari ini saudara kita sedang dibantai oleh beberapa negara, mereka orang-orang kafir bersatu membantai saudara kita. Kita belum bisa ke sana. Apa yang bisa kita lakukan para ikhwan? Silakan kita mengambil masing-masing bagian. Ada yang agnia, yang ada rizkinya, kirimkan rizki untuk membantu saudara-saudara kita yang sana sedang kelaparan, yang di sana sedang kekurangan air. Ada yang bisa membantu dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita ikut andil dalam proses kehidupan untuk memperjuangkan Islam dan muslimin. Mengapa kita harus membela saudara kita yang ada di Palestina para ikhwan sekalian? Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Di sana adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam. Di sana adalah tempatnya para nabi. Di sana adalah tempat orang-orang yang soleh. Maka jika kita ikut ambil, kita ikut memberikan kontribusi yang positif, tentu saja kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, akan diringankan subhanahu wa ta'ala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan sekalian, jangan sampai kita dalam kondisi seperti ini kita tidak peduli dengan apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mari kita bersama-sama beramal soleh dengan doa, dengan jihad bi anwal wal anfus. Dan mari kita bersama-sama berdoa semoga saudara kita yang hari ini sedang didolimi, dibantai, dicincang, dibunuh, diperkosa, di macam-macam lah mereka cara orang-orang kafir, maka mudah-mudahan dengan doa kita Allah meringankan mereka. Dan bagi saudara-saudara kita yang dipanggil Allah, mudah-mudahan digolongkan syahid, dan mudah-mudahan keluarga diberi kesabaran, dan mudah-mudahan kita ikut serta memberi kontribusi dalam jihad bil anwal wal anfus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin khosoh wa fi anha'i buldanil mu'minina amma. Allahumma studbat ataka la yukharifulan islam wal muslimin. Allahumma satid samlahum wa farid jamahum. Allahumma zimhum wa zalzilhum innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Salam.